Assalamualaikum. Hai, aku Khairunisa Afifah dan kali ini aku mau sharing terkait minat baca. Oh iya, sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau tingkat literasi di Indonesia itu cukup rendah atau malah bisa dibilang rendah banget? Karena dilansir dari newsdetik.com berdasarkan data dari Program for International Student Assessment atau PISA, Indonesia itu berada di urutan 62 dari 70 negara terkait minat membaca. Sesungguhnya itu nggak heran sih, karena semakin berkembangnya zaman, semakin pula berkembang teknologi. Teknologi yang semakin mudah ini membuat informasi instan mudah untuk didapat, yang malah semakin membuat orang malas untuk membaca. Padahal membaca itu sendiri memiliki banyak manfaat loh. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Seperti tubuh yang butuh olahraga untuk tetap sehat dan bugar, otak pun begitu. Dan dengan membaca, kita sudah membantu otak untuk berolahraga supaya tetap maksimal. Yang kedua, menurunkan resiko terkena penyakit Alzheimer. Kalian tahu nggak penyakit Alzheimer itu apa? Penyakit ini adalah salah satu penyakit yang sering menyerang orang lanjut usia. Salah satu cirinya adalah penurunan fungsi otak, terutama dalam mengingat. Kabar buruknya, penyakit ini belum ada obatnya sampai sekarang. Tapi, kabar baiknya penyakit ini bisa dicegah salah satunya dengan rajin membaca buku. Yang ketiga, menambah kosakata. Semakin banyak buku yang kita baca, maka semakin banyak kamus yang tersimpan di otak. Hal ini akan sangat berguna untuk kamu di masa depan, untuk kamu saat ingin berpendapat dengan bahasa yang lugas, dan meningkatkan percaya diri saat ingin berbicara dengan orang lain. Selain itu juga, kebanyakan orang-orang sukses di dunia memiliki hobi membaca, di antaranya Bill Gates, Warren Buffett, Oprah Winfrey, bahkan sampai presiden pertama di Indonesia, Soekarno. Bill Gates, miliarder pendiri Microsoft, bahkan memiliki aturan 5 jam. Jadi setiap hari Bill Gates mengeluarkan waktunya 5 jam untuk membaca buku. Selanjutnya, teknik membaca. Ternyata membaca buku ada tekniknya loh. Dari keempat teknik ini, kamu bisa memilih salah satu yang tepat dengan kebutuhan kamu. Yang pertama, skimming. Skimming ini adalah teknik membaca buku dengan membaca keseluruhan isi buku mulai dari daftar isi sampai halaman akhir. Yang kedua, scanning. Scanning adalah teknik membaca dengan cermat dan cepat. Kalau dalam teknik skimming, kita membaca dari awal sampai akhir. Pada teknik scanning ini beda lagi. Pada teknik scanning, kita menerapkan cara membaca lompat-lompat pada bacaan yang dirasa penting. Dalam teknik scanning, kamu tidak harus membaca keseluruhan kata dan kalimat, namun hanya pada kata dan kalimat kunci yang dianggap penting saja. Yang ketiga, selecting. Teknik selecting adalah teknik dalam memilih bacaan tergantung kebutuhan si pembaca. Aktivitas teknik selecting atau memilih ini dilaksanakan sebelum membaca, yakni pada saat memilih judul berita pada media daring atau koran yang sesuai dengan kebutuhan si pembaca. Teknik membaca selecting ini juga sering disebut baca pilih. Yang keempat, skipping. Teknik membaca ini bisa dimanfaatkan pada hampir semua macam bacaan. Lebih konkretnya sih adalah ketika kita membaca sebuah iklan baris pada koran. Teknik membaca skipping juga bisa disebut baca lompat. Sebagai pembaca, mengetahui teknik-teknik membaca adalah opsi untuk meningkatkan level membaca. Manfaat mengetahui teknik tersebut adalah untuk lebih efektif dan efisien dalam memahami dan menyelesaikan bacaan. Bila kita sudah mempraktekkan berbagai teknik membaca, tentu aktivitas membaca kita akan lebih asik dan menyenangkan, sehingga kita bisa menjadi manusia yang berwawasan luas. Hal ini juga tergantung bahan bacaan yang kita lahap. Selanjutnya, bagaimana sih cara meningkatkan minat baca? Langkah pertama sejujurnya tak sesulit itu, mempertahankan kebiasaan baik ini yang kadang sulit. Pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah memilih buku yang ingin kita baca, karena tidak ada yang tidak suka membaca buku, hanya saja kamu belum menemukan buku yang tepat. Setelah itu, luangkan waktumu setiap hari untuk membaca buku. Tak perlu 5 jam seperti Bill Gates. Kamu bisa memulai dari 5 sampai 15 menit per hari, dan niatkan untuk menyelesaikan buku tersebut. Cara terakhir setelah kamu menemukan buku yang kamu suka adalah menulisnya. Mulailah menulis apapun itu, entah itu review singkat atau kamu bisa ceritakan bagaimana perasaan kamu setelah membaca buku. Karena setiap buku pasti meninggalkan kesan tersendiri, sehingga pasti ada yang bisa kamu ceritakan. Sekarang ayo kita mulai mencari buku yang cocok untukmu dan mulai membaca. Semangat!